Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini saya akan membagikan sebuah tutorial ataupun pembahasan mengenai kupas tuntas daripada jalur pengapian ataupun jalur listrikan daripada motor-motor lama seperti jenis-jenis C-series. Ada Astrea, ada Supra, dan Legenda. Itu adalah pengapiannya hampir-hampir sama saja. Ini di sini ada berbagai komponen ya. Pertama saya akan mengawali dari bawah dulu. Dari bawah ya. Di sini ada kabel 1 2 3 4 5 6 ya. Itu 2 3 7 kabel yang dari bawah spool sini. Dari bawah spool ini ada kabel pulser. Ada kabel pulser adalah warna biru leres kuning. Itu adalah kabel pulser. Yang kedua adalah hitam leres merah. Ini adalah pengapian dari spool ya, spool AC. Sedangkan yang ini adalah ada kabel kuning dan ada kabel putih. Ini adalah yang kuning, ini adalah jalur yang menuju ke lampu. Yang putih ini adalah jalur daripada pengisian. Nah, ini saya mengurutkan dulu yang dari pulser ini ya. Pulser ini di sini ada kabel disambung ya. Ini soket, di sini soket. Ini masuknya langsung ke CDI. Yang kabel kuning leres, biru leres kuning ini adalah pulser yang langsung menuju ke CDI, tidak mampir kemana-mana. Yang kedua ini adalah kabel yang hitam leres merah. Ini juga spool, kabel spool ya, pengapian. Ini juga masuk langsung ke CDI. Masuk langsung ke CDI ya. Ini di jenis Supra juga ada ya, masuk ke untuk Supra itu ada yang langsung ke kontak, tapi di kontak langsung dihubungkan langsung. Ini berarti bahwa penjemboran yang dilangsung di kontak itu sama saja dengan ini dilangsungkan ke CDI. Nah, terus di sini ada kabel ini adalah kabel netral ya, yang abu-abu leres merah ini adalah kabel persneleng. Ini penanda bahwa di speedometer itu ada kabel panel speedometer ya, 1 2 3 seperti itu. Ini adalah indikator daripada persneleng. Terus dari sini, dari aki yang kabel putih ini adalah langsung yang menuju ke kiprok di sini. Ini ada kabel putih ya, ini adalah langsungan dari spool untuk pengisian aki. Yang kedua ini adalah yang kabel kuning. Yang kabel kuning ini juga menuju ke kiprok. Menuju ke kiprok sini. Tapi di kabel yang kuning ini terjadi percabangan. Yang satu adalah langsung yang menuju ke kiprok, sedangkan yang satu adalah yang menuju ke daerah saklar lampu. Nah ini ya, setelah saklar lampu bagian atas itu bagian sini ya, bagian atas ini saklar lampu yang sebelah kanan ya, karena ini dari sana itu kuning masuk ke daerah lampu jarak jauh dekat ini menjadi warna biru. Ya. Ini sudah jelas ya untuk jalur yang kuning ini. Jalur yang kuning ini ya. Ini adalah, saya ulang lagi, jalur kuning ini bercabang. Yang satu adalah menuju ke saklar yang ada di atas sana ya. Yang ada di bagian atas saklar lampu. Keluarnya adalah lampu kabel warna biru. Warna biru dan masuk ke jalur lampu jarak jauh dekat. Keluarnya adalah lampu kabel warna biru dan putih. Itu untuk jalur lampunya ya. Sekarang untuk jalur yang merah ini ya. Ini jalur merah. Ini adalah jalur yang menuju ke aki. Ini jalur yang menuju ke aki setelah diolah di kiprok. Ini menjadi sistem pengisian di sini ya. Dari pengisian ini kita masuk ke sini ya, bagian aki. Nah, di sini ada kabel merah ini sudah ganti ya, coklat. Tapi ini adalah kabel merah. Dari kabel merah ini itu lewatnya adalah satu menuju ke sikring. Dari sikring ya, dari sikring itu menuju ke aki di sini. Dari aki itu bercabang ada dua. Yang satu adalah masuk ke daerah kontak. Di daerah kontak ya, di daerah atas ini. Masuk daerah sini, kontak sini ya. Nah, sini yang masuk kontak dan keluarnya adalah ada di kabel hitam. Dari kabel hitam. Kita geser lagi ke sini ya.
Nah, dari kontak itu ini kabel merah kontak ini ya. Ini adalah menuju ke aki. Dari kabel yang merah ini keluarnya adalah kabel hitam. Kabel hitam ini ya. Ini adalah keluaran dari kontak. Dari kabel ini bercabang macam-macam, ada di daerah satu adalah di bagian plaser di sini. Yang kedua ada di bagian bel, horn, dan disebar ke daerah-daerah lampu yang ada di speedometer, ada di lampu rem, dan di bagian switch rem. Itu kabel yang hitam ini. Ini adalah positif daripada keluaran dari out kontak. Ini menjadi warna hitam. Dan menyebar ke semuanya. Semua kelistrikan termasuk adanya plaser di sini ya. Ini ada plaser juga ada warna hitam ini ya. Ini plaser hitam. Di switch rem juga satu warna hitam. Dari switch rem itu ada warna kuning leres hijau. Itu adalah switch yang menuju ke daerah lampu stop ataupun di daerah lampu rem ya. Jadi warnanya kuning leres hijau itu adalah output dari switch rem. Sedangkan output daripada plaser ini di Honda Grand adalah warna abu-abu. Dari abu-abu ini masuk ke bagian panel rating yang ada di depan. Masuk di bagian sini ratingnya. Ini keluarnya adalah warna abu-abu. Dari warna abu-abu ini di sini masuk. Di sini ada putih dan oranye untuk bagian di sini ya. Yang lainnya adalah masuk ke bagian horn juga di sini. Ini bel. Itu untuk bagian yang listrikan dari aki. Ini untuk listrikan dari aki, saya ulangi lagi di bawah. Dari spool itu ada beberapa kabel. Yang penting adalah di sini ada kabel putih, ada kabel kuning, ada kabel warna biru leres kuning, merah leres hitam, hijau leres merah. Dan yang kabel ini merah leres hitam ini menuju ke CDI langsung, sedangkan yang biru leres kuning juga masuk ke CDI langsung. Seperti itu. Jadi untuk kelistrikannya seperti itu ya. Setelah itu dari pembahasan untuk yang dari kabel ini sudah selesai ya. Sudah jelas. Seperti yang tadi di atas, saya akan mengurai tentang kelistrikan daripada motor itu sendiri. Untuk pengapiannya, untuk supaya motor bisa hidup ya. Langsung itu tadi saya ulangi. Untuk di dunia satu motor itu ada di sini harus ada didukung dua kabel ya, pulser dan CDI. Ini langsung menuju ke daerah CDI. Dari CDI itu ada beberapa kabel ya, karena ada putar lagi sebelah sini ya. Ini adalah kupas tuntas semuanya ya. Ini di kabel sini ada kabel biru leres kuning, merah leres hitam, hijau adalah booster, ini masa booster, sedangkan kuning leres merah hitam leres kuning adalah koil, sedangkan ini adalah yang hitam leres putih adalah kontak. Dari spool menuju ke sini, menuju ke CDI, ini hanya satu yang berperan aktif di sini ya. Ini adalah kabel kontak di sini. Ini kabel kontak ini dihubungkan di bagian kontak sana di depan. Setelah itu dari kontak ada massa hijau, ya. Massa itu dihubungkan dengan bodi, sehingga kontak ini saat dikontak ini akan terhubung dengan bodi sehingga motor mati seperti itu ya. Saya kira itu ya untuk penjelasan mengenai kupas tuntas daripada kelistrikan yang ada di motor-motor lama di jenis series. Tidak begitu ribet untuk motor, entah itu motor Suzuki, entah itu motor Yamaha ataupun Honda, itu harus tahu warna kabel positifnya seperti apa, masuknya kemana, warnanya apa. Untuk jenis Honda itu kalau positif dari aki Honda, Yamaha sama Suzuki itu sama, merah semuanya ya. Tapi untuk keluaran daripada kontak itu beda-beda. Untuk jenis Yamaha itu adalah warnanya coklat, sedangkan untuk jenis Suzuki adalah warnanya oranye, dan untuk jenis Honda warnanya hitam. Jadi untuk memperbaiki daripada motor itu harus tahu jalurnya. Untuk jalurnya positif, keluaran kontak itu harus tahu kemana. Jadi saat melakukan suatu perbaikan akan lebih mudah. Jadi seperti itu saja saya kira
untuk pembahasan mengenai jalur semua kelistrikan yang ada di sepeda motor ini. Di motor C-Series, Supra, Grand, dan Astrea Star seperti ini hampir sama, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Cuma bodi aja yang beda. Untuk kelistrikannya ada di speedometer, itu juga diambilkan dari out kontak yang berwarna hitam, seperti untuk jenis Honda. Untuk Yamaha juga berwarna coklat, untuk Suzuki berwarna oranye. Itu yang masuk ke daerah semua kelistrikan, termasuk adanya CDI, lampu-lampu, switch rem, dan area speedometer. Itu dipasok dengan warna-warna yang berbeda-beda menurut spesifikasi dari motor-motor tersebut. Dari ya, saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Bagi para pemula yang baru belajar mengenai sistem daripada kelistrikan motor-motor jadul, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.